Toyota Agya TRD S tahun 2018. Mesinnya sudah 1200 cc, 4 silinder. Jadi sudah minim banget getarannya. Kilometernya 16.000. Dan ini kondisi setirnya masih seperti baru. Dan ini hasil diagnosanya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami. Dicarikan mobilnya sampai dapat. Dibantu rapi-rapi. Misalnya jika kita beli mobil bekas ada perbaikan bodi lecet, ganti ban, ganti oli, nyalon. Yang seperti itu kita bisa bereskan. Semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Kemudian untuk urus surat-surat juga kita bisa bantu mulai dari perpanjang pajak, cabut berkas, mutasi. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Pemesan tinggal duduk manis saja di rumah. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya, yang seperti itu juga bisa. Jika Anda berminat dengan jasa kami, silakan kontak kami ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas mobil pesanan Pak Resi dari Jakarta Pusat. Toyota Agya 1.2 TRD-S tahun 2018, transmisi manual. Pak Resi ini memilih pesan mobil di kami, jadi dibantu segalanya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, hanya kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai. Ada lecet di bagian bawah sini. Ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus lagi, dicat ulang. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Krom yang ada di grill ini masih baik. Di sini ada emblem TRD-S, ini bawaannya. Di bagian sini juga ada lecet-lecet. Jika kita lihat lebih detail, itu ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Jika mau diperbaiki, satu panel hitungannya satu bumper 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama utuh. Dan untuk kap mesin kondisi catnya baik dan ada tambahan air scoop. Ini hanya aksesoris saja bisa dilepas. Ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 92,8 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci two-tone polish. Kondisi cat velgnya baik, hanya ada baret halus saja. Pemakaian bisa dipoles. Profil bannya 175 65 R14. Produksi bannya di tahun 2018. Masih bawaan dari pabrikannya. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2018. Masih layak dipakai. Ketebalan juga di 5,38 mm. Masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk kampas rem bagian depan masih bagus, masih layak dipakai. Spakbor depan kanan ini masih original 95,6 mikron, emblem dual VVT-i kanan kiri utuh di spakbor depan kanan ini. Spion bagian kanan ini catnya ori dan mikasen utuh. Pilar-pilar ini juga catnya masih ori 86 mikron. Bagian atap juga sama, di bawah 100 mikron, masih original. Antena utuh. Cat bagian atap ini juga tidak ada baret, hanya jamur bisa hilang dipoles. Antena belakang juga ada model Sekvin. Ban belakang bagian kanan produksi sama di tahun 2018. Sama rata ketebalannya.
5 mm lebih. Masih layak dipakai. Velg belakang kanan ini juga sama, kondisi catnya baik. Untuk pengereman bagian belakang, tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya untuk kampas rem bagian belakang sama, masih bagus. Fender belakang kanan ini kondisi catnya baik dan masih original, 91,9 mikron. Di sini ada stiker, ini bisa dilepas. Pintu belakang kanan ini juga masih original. Side skirt di sini ada yang baret, tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin mulus lagi dicat ulang. Masih original catnya. Pintu bagian driver ini juga kondisi catnya baik. Baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Masih original, 96,6 mikron. Nah, di bagian ini ada yang tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus lagi dicat ulang. Dan untuk semua pilar-pilar utuh. Pilar A, pilar B, pilar C, semuanya sudah saya cek seperti ini. Ada las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas bagian samping tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, kemudian belum pernah ngeguling karena las titik pabrikannya utuh. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D juga utuh. Serta silar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Jadi bagian samping kanan ini jelas belum pernah ada tabrakan keras dari samping kanan karena catnya juga rata-rata masih original. Jika pernah ada benturan keras atau tabrakan keras pasti dicat ulang. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Lampu belakang, lampu depan semua ada tambahan aksesoris chrome. Emblem juga semuanya komplit. Catnya masih original. Bagasi belakang ini 91,5 mikron. Lampu stop lamp bagian kiri juga utuh. High mount stop lamp juga lampunya masih utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Reflektor utuh. Bumper belakang ini juga jika kita lihat lebih detail ada yang tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang lagi. Sensor mundur 2 titik. Bagian kanan juga ada di bagian add-on body kitnya. Hitungannya jika mau dicat ulang 1 bumper. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan ini utuh, bagian kiri utuh. Karpetnya juga masih pada original. Separator ini juga masih ada. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 7,95 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep ini. Toolkit, kunci roda, dongkrak juga semuanya ada. Dan untuk silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan dari belakang. Karena mulai dari cat bagasinya juga masih original. Silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama di tahun 2018, masih bawaan dari pabrikannya. Ketebalan juga sama rata, 5 mm lebih. Kemudian untuk velg bagian belakang kiri, kondisi cat velgnya baik. Dan untuk kampas rem kanan kiri sudah saya cek semuanya mulai dari parking brake-nya dan remnya masih tebal untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri dan catnya masih original, 91,6 mikron. Tidak bisa dipoles di bagian ini dan di bagian side body molding. Tidak bisa dipoles jika ingin mulus total diperbaiki. Kemudian di bagian side guard sama lecet juga tidak bisa dipoles. Pintu belakang kiri ini juga masih original. Kanan kiri ada stiker sama bisa dilepas. Pintu bagian depan kiri baret-baret halus bisa hilang dipoles. Masih original, 98,5 mikron. Spion bagian kiri catnya masih ori. Mikasen utuh. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik. Emblem dual VVTi kanan kiri utuh. Spakbor depan kiri ini juga sama, catnya masih original. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018. Sama rata dengan yang lainnya, ketebalan di 5 mm lebih. Untuk masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2018. Masih bisa spare setahun lah.
di tahun 2023 ini. Ketebalan juga masih di 5 mm. Fender bagian kiri utuh, dan untuk ampas rem itu umumnya setiap diganti kanan kiri. Kanan kan tebal ya, kiri juga ini tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan dan bagian belakang masih layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata catnya masih full original, hanya bumper depan dan bumper belakang saja pernah dicat ulang, dan itu wajar, namanya juga mobil dipakai. Kemudian untuk kondisi saat ini ada lecet di bumper depan, di side skirt, kemudian di bagian fender, dan itu juga sangat wajar sekali, namanya juga mobil bekas dipakai. Saya hitung ada 5 panel, lumayan banyak. Jadi jika mau diperbaiki, dicat ulang lagi yang lecet-lecet yang tidak bisa dipoles, bumper depan, bumper belakang, fender, kanan kiri, kemudian di bagian selap pintu, di bagian side skirt itu dicat ulang lagi. Total 2.500.000 totalnya. Kemudian nyalon perlu agar yang baret-baret halusnya itu bisa hilang di salon tanpa dicat ulang. Jamur-jamur juga akan hilang. Untuk jenis mobil city car, sedan, hatchback itu di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini sudah kita ukur semuanya dengan alat coating thickness, alat pengukur ketebalan cat. Semuanya rata-rata masih original bodinya. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Mesinnya 1200 cc, 4 silinder dual VVTi. Tenaganya 88 PS, torsinya 108 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 16-17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus sekali, pembakarannya masih sempurna. Air radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering. Dan untuk bagian bawahnya, seal as roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin kering, dan seal as roda bagian kanan juga kering. Mobil ini kilometernya 16.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada untuk oli mesin nanti di kilometer 19.000. Ganti oli mesin berikutnya. Olinya juga ada, masih merah pas di takerannya. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 47,6%, sesuai nanti 2000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk transmisi manual juga perlu ganti oli persneleng. Tapi mobil ini kilometernya masih 16.000. Ganti oli persneleng pertama itu di kilometer nanti 50.000, jadi masih aman. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3 ini ya, di 1,0%. alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, jadi minyak remnya masih bagus. Aki menggunakan merek GS, aki basah 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki 35 ampere jadi 300 cca. Please white, replace, mengganti. Jadi akinya sudah lemah, meskipun masih bisa menghidupkan mesin tapi sudah berat. Jadi baiknya diganti karena bisa merusak ECU jika dipaksakan. Untuk aki merek GS yang kering 35 ampere itu di 900.000. Kemudian untuk kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh, peredam ini juga masih bawaannya, apron, cross member, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat 1, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Untuk kuncinya Agya TRD-S ini tahun 2018 ini dia sudah immobilizer. Jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan, misalnya yang
ada remote seperti ini terintegrasi. Itu harganya di 650.000, dan ada yang tanpa remote, hanya anak kunci biasa saja, sama ada chip immobilizernya, harus diprogram dulu. Itu di 400.000. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik, power window-nya autonya aktif, kemudian kaca film bagian depan kiri kondisinya bagus, power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri kondisinya bagus dan power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang kondisinya bagus dan kaca film bagian kanan kondisinya bagus dan power window-nya aktif. Electric mirror tombolnya di sini, bagian kanan electric mirrornya aktif, bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, dan untuk plafon bagian depan ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit ada, nanti bisa hilang di salon. Joknya aslinya fabric seperti ini, dan untuk kondisinya jok bagian penumpang depan ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit ada, bisa hilang nanti di salon. Dan untuk bagian driver juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk bagian kiri di handle-nya memang dia sedikit ada yang cacat. Untuk Toyota Agya, kemudian lagi Veloz, memang seperti itu. Rata-rata di handle-nya. Biasanya saya cat ulang 4 pintu, itu hitungannya 200.000. Jadi jika mau dicat ulang lagi bisa saya bantu, karena saya ada tim body repair. Semua handle pintunya itu dicat ulang. Mau ganti warna silver boleh, atau mau warna grey juga bisa. Jadi ini tergantung pemesannya. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit-sedikit kotor nanti hilang di salon. Hand grip sampai belakang dapat model fix, kemudian seat belt juga sampai belakang sini dapat. Dan untuk jok baris keduanya ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya kotor, bisa hilang nanti di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Jadi mobil ini pajaknya mati 2 tahun. Kita beli ke ownernya, terima pajak hidup. Jadi STNK-nya saya tinggal ke ownernya. Prosesnya katanya 2 hari. Jadi nanti dikirim ke rumah saya. Ini saya akan perlihatkan fotonya. Mobil ini pajak per tahunnya, PKB-nya 1.929.000 dengan SWD KLLJ, totalnya 2.072.000. Jadi kita titipkan karena beliau punya KTP-nya. Platnya 2024, dan mobil ini masih tangan pertama. Faktur juga semuanya masih disimpan. BPKB ini juga semuanya sudah saya cek, keasliannya, nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih Agya. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 16.000, dan ini kondisi setirnya masih seperti baru. Kencang, kulit jeruk, chrome yang ada di klakson ini juga masih bagus sekali. Pedal rem dan gas kopling ini juga tidak ada sedikit pun yang habis. Dan mobil ini tidak servis record. Meskipun ada buku servisnya, tapi jika tidak pernah ke bengkel resmi, itu tidak bisa dikatakan mobil ini servis record. Karena hanya pernah sekali saja masuk ke bengkel resmi. Nah ini 2019. Seterusnya servisnya ke bengkel biasa. Tapi kita bisa menilai dari kondisi setirnya yang seperti baru. Pedal rem, gas kopling juga tidak ada sedikit pun yang habis. Cat juga rata-rata masih original, dan ban tembus bawaan dari pabrikannya menempel ke 4 ban mobil ini, dan ketebalannya masih di 5,70 mm. Artinya dari situ saja kita sudah bisa menilai bahwa mobil ini jarang banget dipakai. Produksi ban di tahun 2018 tapi masih tebal.
Jadi jika kita melihat dari ciri-cirinya, mobil ini kilometer 16.000, ya jelas masuk akal. Untuk catatan penggantian oli berikutnya ini ada, nanti ganti oli mesin berikutnya di kilometer 19.000. Kemudian ini histori tahun 2021 yang lalu, ganti oli di kilometer 8.000. Artinya jika kita melihat dari histori penggantian oli ini, 2001 tercatat di kilometer 8.000. Kemudian saat ini tahun 2023 kilometernya 16.000. Jadi jelas masuk akal. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kanan. Kemudian airbag, ABS, tekanan oli, aki, electric power steering. Saya akan nyalakan mesinnya. Sudah berat ya. Jadi baiknya diganti akinya karena bisa merusak electronic control unit jika dipaksakan. Yang saya jelaskan tadi untuk penggantian aki 35 ampere itu di 900.000. Power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kaca depan ini juga tidak ada yang baret, kaca filmnya masih bagus, dan untuk wipernya aktif, airnya juga masih hidup, tapi ngipasnya sudah kurang detail ya. Nah ini masih ada nyisa, jadi baiknya diganti karena bisa merusak kaca. Ini juga sudah saya jelaskan kepada pemesan untuk penggantian karet wiper depan 150.000. Wiper belakang ini juga aktif. Untuk wiper belakang karetnya masih bagus. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Dashboard ini juga tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci masih bagus. Dan untuk frame head unit, sepertinya catnya sudah kusem, kemudian di stiker. Biasanya jika dilepas stikernya, catnya itu ngikut ke stiker. Jadi jika memang pahit nanti dibuka stikernya, catnya ngikut, ya diganti. Sudah saya lihat di marketplace harganya 250.000 untuk frame head unit ini. Ventilasi AC-nya juga masih bagus. Dan untuk head unit aktif, audio steering switch-nya juga masih aktif. Ini untuk volume, mode, dan untuk mengganti channel di samping volumenya ini. AC juga dingin. Ini saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 31,0 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 1,9. Bagus. Artinya filter AC-nya masih baik, tidak perlu diganti. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 23,1 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jika AC-nya tidak dingin, itu tidak akan dapat di 29 derajat Celcius. Tombol lampu hazard aktif. Pengaturan AC juga sudah ada open close air. Kemudian ini ada tambahan hook, ada soket lighter, ada 2 buah cup holder, dan ini tuas persnelengnya manual 5 percepatan. Parking brake masih pendek, mechanical. Nah ini ya, jadi tandanya kampas remnya masih bagus. Jika sudah tinggi ke belakang, itu kampas remnya sudah habis. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih pada bagus. Hand grip juga fungsinya masih pada bagus. Sun visor juga keadaannya masih bagus. Lampu kabin juga aktif. Spion tengah ini juga fungsinya masih pada bagus. Sun visor bagian driver ini juga keadaannya masih bagus. Toyota Agya TRD S tahun 2018. Mesinnya sudah 1200 cc, 4 silinder. Jadi sudah minim banget getarannya. Tenaganya juga jauh lebih besar, 88 PS. Dan mobil ini transmisi manual. Sudah saya cek, mulai dari koplingnya masih empuk banget dan sedikit sudah jalan. Artinya plat koplingnya, kampas koplingnya masih bagus. Kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan. Kanan kiri masih senyap. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Resi dari Jakarta Pusat. Jelas mobilnya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras.
tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut sudah bagus sekali untuk mobil bekas. Yang namanya mobil bekas dipakai, pastinya ada yang bekas tabrakan, ada yang bekas banjir, ada juga yang kilometernya tinggi. Dan mobil ini jelas masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Dan jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapinya kita full bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Toyota Agya TRD-S 1.2 tahun 2018 tahun 2019. Untuk update harga saat ini, siapkan dana di 125 juta sampai 130 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya dan sudah terhitung dengan jasa kami. Kami tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari pembelian mobil. Anda juga bisa nawar langsung unitnya di lokasi, atau pemesan juga bisa cari unitnya sendiri, targetnya sendiri yang Anda tentukan. Misalnya cari iklannya di OLX atau di marketplace Facebook, bisa. Pemesan juga bisa ikut bersama-sama inspeksi unitnya, yang seperti itu juga bisa. Jadi kami tidak all in, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jika memang tawarannya mobilnya dapatnya murah, kemudian perbaikan beberapa ada yang dilewat, jelas dana dari 125 sampai 130 juta itu ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini dan tertarik untuk mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk tanya-tanya seputar mobil bekas, silakan Anda follow Instagram saya. Di postingan terbaru Instagram saya, silakan Anda misalnya mau bertanya tentang pasaran mobil bekas, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda ingin pesan, nanti kita akan jawab di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk pesan mobil di kami, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Prosesnya silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda waiting list. Karena di setiap buka pesanan, di setiap 5 list pesanan tersisa, kita akan kabari yang sudah waiting list. Jadi jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list. Silakan ditunggu sampai di hari buka pesanan, di 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, silakan lihat di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa otomatis lihat status WhatsApp kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu persatu. Silakan ditunggu, pasti kami akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.